Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sehat. Dan di cuaca yang cukup cerah pada hari ini, kita berkumpul untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya presentasikan ini adalah pelatihan GPK Mahir tahun 2026, yaitu di mana di sini saya mengambil tema optimalisasi pendidikan inklusif, yang mana fokus kita adalah peran guru dan teknologi digital berdasarkan analisis literatur penelitian. Jadi kita nanti akan berfokus pada analisis literatur penelitian. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ada pertanyaan utama dalam penelitian yang saya bandingkan ini, yaitu adalah penelitian ini berfokus pada optimalisasi pendidikan inklusif melalui dua pendekatan utama. Yang pertama adalah optimalisasi intervensi peran guru berbasis Index for Inclusion. Kemudian adalah peran teknologi digital dalam transformasi pendidikan inklusi di abad 21. Keduanya ini adalah bentuk literasi ya, literatur yang memiliki ciri-ciri tertentu yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi fokus utamanya masih dua ya, guru dan teknologi digital. Nah, jadi Bapak Ibu, artikel yang saya ambil itu adalah sebuah karya tulis yang saya ambil. Yang pertama itu adalah grey literatur, yaitu literatur abu-abu, dengan judul Transformasi Pendidikan Inklusif, yaitu peran krusial teknologi digital dalam lingkungan belajar kolaboratif abad ke-21. Yang ini saya ambil hasil dari Proceedings Seriesnya of Educational Studies dari Seminar Nasional PGSD PGSD-nya UM Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2025. Kemudian yang systematic review adalah optimalisasi intervensi pada peran guru dalam pendidikan inklusi. Sebuah sistematik literatur review berbasis Index for Inclusion. Jadi Bapak Ibu, jenis artikel itu ada banyak. Ada literatur, grey literatur, ada systematic review. Yang kita ambil hari ini adalah grey literatur sama systematic review. Perbedaan mendasarnya pada apa? Dari judulnya saya sudah kelihatan kalau yang systematic review itu menggunakan kata sebuah sistematik literatur. Nah, seperti itu. Jadi ada karya tulis yang banyak sekali. Kalau yang dari fokusnya artikel yang systematic review yang saya ambil ini, itu ada sekitar 500 artikel yang dianalisis, kemudian dipilihlah menjadi 13 artikel yang kemudian disusun menjadi systematic review ini. Kalau grey literatur itu biasanya adalah kondisi lapangan yang sedang terjadi saat ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk metodologi pengumpulan bukti atau grey literaturnya itu sendiri, yang grey literatur dulu ya yang kita bahas ya. Jadi untuk keunggulannya grey literatur itu aktualitasnya tinggi dan relevansi praktis terhadap konteks pendidikan inklusi Indonesia. Kemudian memberikan wawasan terkini dari praktisi lapangan. Karena ini kan hasil dari proceeding, hasil up to date hari itu juga atau saat itu juga yang kemudian dibentuk menjadi sebuah literatur. Ini keunggulannya di situ. Tapi keterbatasannya peer review kurang ketat dibandingkan jurnal bereputasi internasional. Karena tidak ada review kelompok, tidak ada review yang melibatkan beberapa orang. Jadi jurnalnya tidak direview lagi, tidak diulas lagi oleh orang-orang lain gitu. Sehingga memerlukan validasi tambahan dari sumber lain. Nah, begitu ya. Ini untuk metodologi pengumpulan grey literatur. Jadi, kenapa kok saya menggunakan grey literatur dan yang tadi itu ada systematic review? Karena keduanya ini ada pada identifikasi masalah yang ingin saya pecahkan, yaitu peran optimalisasi guru dan penggunaan teknologi abad 21 itu loh Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan nggih. Nah, kalau tadi sudah ada grey literatur, sekarang ini adalah metodologi pengumpulan buktinya yang systematic review. Jadi,
Systematic review yang saya ambil kemarin itu sudah menggunakan panduan Prisma 2020. Kemudian kerangkanya juga menggunakan PICO dari 15 diperkecil menjadi 13 artikel dan juga referensi JBI dan Ryan.ai. Tentunya keunggulannya adalah lebih objektif, transparan, dan valid secara ilmiah. Begitu Bapak Ibu ya. Itu keunggulannya di situ. Nah, temuan utamanya atau dimensi intervensi guru apa yang saya temukan dari kedua kegiatan tersebut? Yang pertama, bahwa satu adalah budaya. Jadi kesimpulan dari literatur tadi itu, dua karya tulis tadi itu, saya menemukan hasilnya seperti ini. Yang pertama budaya. Jadi kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, menghargai keberagaman, dan mendorong partisipasi semua siswa. Baik itu yang anak berkebutuhan khusus atau anak dengan hambatan atau dengan anak yang biasa. Itu harus sama kesempatannya. Kemudian kebijakan, mengembangkan regulasi dan prosedur sekolah yang mendukung akses dan kesetaraan bagi seluruh peserta didik. Kalau tadi budaya ini menyangkut lingkungan yang ramah anak, kalau yang kebijakannya adalah mengembangkan kebijakan-kebijakan dan regulasinya, di mana itu nanti juga bisa mendukung terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Untuk praktiknya, yaitu menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi dan akomodasi sesuai kebutuhan individual siswa. Nah, ini alasan kenapa saya kok menghadirkan Bapak Ibu wali kelas juga, karena nanti dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini nanti berarti kan pembelajarannya berbeda, membedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang biasa saja itu harus berbeda. Materi yang disampaikan, target tujuannya, makanya ada namanya program individu, gitu ya. Selanjutnya, kalau tadi sudah itu, nah, temuan utama dalam peran teknologi digital itu seperti apa ya kira-kira untuk anak berkebutuhan khusus? Jadi alat teknologi digital yang efektif dan sesuai dengan infrastruktur lokal di sekolah kita itu untuk mendukung pendidikan inklusif. Jadi apa ya kira-kira alat teknologi yang bisa membantu anak-anak berkebutuhan khusus seperti Ananda Burhan, kemudian Alvin, Albi, kemudian Ananda Rashid, Ananda Dena itu ya. Jadi yang pertama adalah platform pembelajaran digitalnya. Kita bisa menyiapkan LMS atau platform e-learning yang dapat diakses semua siswa dengan fitur aksesibilitas terintegrasi, tentunya dengan bantuan orang tua ya, karena kita masih tingkat dasar. Kemudian ada aplikasi kolaboratif. Jadi tools kolaborasi seperti Google Classroom, kemudian Padlet atau pembelajaran bersama yang inklusi, juga termasuk aplikasi si kancil kemarin yang kita buat itu juga termasuk di dalam sini masuk ya, sistem informasi komunitas anak cinta literasi. Jadi meskipun anak berkebutuhan khusus, ya mereka berhak mendapatkan kesempatan misalnya mengakses di perpustakaan itu boleh. Oke, kemudian ada media interaktif seperti video, game edukasi, dan simulasi yang mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Begitu Bapak Ibu ya. Saya lihat kemarin ibu-ibu wali kelas 1 sampai kelas 6 di sini tuh rupanya semuanya sudah kreatif karena semuanya memiliki channel YouTube dan isinya adalah video mereka mengajar. Itu luar biasa sekali. Oke, kita lanjut. Nah, dampaknya terhadap praktik kita mengajar di kelas itu seperti apa? Yang pertama, strateginya itu teruji global dan adaptif secara lokal. Jadi, dua literasi itu memberikan dampak kepada kita ngajar itu seperti apa? Pendekatannya berbasis bukti internasional yang disesuaikan dengan konteks pendidikan Indonesia. Jadi meskipun itu referensinya internasional, tapi cocok gitu dengan lingkungan kita. Apalagi kita juga sudah dilengkapi seperti IFP, kemudian ada LCD proyektor, koneksi internet, akun Canva yang gratis untuk guru. Nah, itu semuanya bisa kita aplikasikan. Kemudian landasan teoritis yang kuat. Jadi, tinjauan sistematis memberikan fondasi ilmiah untuk praktik pengajaran inklusi. Jadi dengan membaca literasi-literasi tadi itu, literatur ilmiah tadi itu, seperti jurnal atau abu-abu tadi itu, atau systematic review, itu nanti kita bisa melihat tinjauan berbagai macam tokoh, bahwa oh kalau kita ini melakukan sesuatu, acuannya sudah ada, ternyata sesuai dengan karangan orang ini seperti ini, begitu. Dan itu ilmiah.
Kemudian juga panduan teknis pemanfaatan teknologi. Contohnya yang proceeding seminar menyediakan langkah praktis implementasi teknologi digital di kelas inklusif. Dengan anak misalnya butuh ketenangan, nanti kita teknologinya seperti apa. Dengan anak hambatan pendengaran, kita bisa menggunakan teknologi apa. Dengan anak hambatan penglihatan, kita bisa memanfaatkan layar TV seperti apa. Nah, itu ada di jurnal ilmiah yang kita presentasikan hari ini. Nah, untuk ringkasannya Bapak Ibu, jadi seperti ini. 3 dimensi inklusi tadi itu adalah terapkan intervensi guru berbasis budaya. Maksudnya intervensi itu adalah kita ikut campur, ya, menerapkan apa yang akan kita kenakan kepada siswa itu harus berbasis budaya, kebijakan, dan praktik untuk pendidikan inklusif yang holistik atau menyeluruh. Jadi sudah budaya lingkungan sekolahnya bagus, kemudian kebijakan dari lembaganya bagus, serta praktik gurunya juga bagus, maka akan menjadi sebuah budaya yang bagus, yang holistik keseluruhan. Untuk teori dan praktik, kombinasikan landasan teoritis dari tinjauan sistematis dengan panduan praktis dari seminar. Jadi kita tetap harus menggunakan landasan yang jelas, yang mana dapat kita peroleh landasan tersebut jika kita tahu kualitas dari jurnal ilmiah tersebut atau dari literatur ilmiah tersebut, gitu ya. Kemudian ada teknologi adaptif, yaitu bisa diadaptasi teknologinya menggunakan apa? Yaitu digital teknologi yang sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi kita nggak perlu mengada-ada. Kalau misalnya kita punyanya LCD-nya ini 1, IF-nya 1, ya itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian hasilnya maksimal apabila interaksi ketiga elemen ini akan mengoptimalkan pendidikan inklusif di sekolah kita. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Ini saya ambil referensinya dari 2 jurnal tadi itu, yaitu yang pertama adalah sebuah karya dari, bisa dibaca Bapak Ibu ya, Hardiani AF, kemudian teman-temannya, dan Khoiria RM. Yang atas ini merupakan systematic review, yang bawah adalah proceeding atau grade literatur. Ini referensinya menggunakan APA edisi ke-7 Bapak Ibu. Jadi penulisannya seperti ini, harus sesuai huruf abjadnya H dulu baru K. Nah, demikian tadi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Mungkin ada pertanyaan terkait optimalisasi pendidikan inklusi guru dan juga teknologi digital, dipersilakan. Ada yang bertanya kira-kira? Oh, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih kalau begitu Bapak Ibu ya. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa memajukan pendidikan inklusif di sekolah kita dan juga semangat terus untuk ibu-ibu dan bapak guru di sini untuk selalu berkreasi, berinovasi demi menunjang pendidikan kita yang holistik seperti yang saya jelaskan tadi. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.